Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya musibah. Musibah itu mungkin ditinggalkan orang yang dicintainya, ditinggalkan harta yang dikumpulkannya, ditinggalkan oleh sesuatu yang membuat dirinya itu bangga. Sehingga dengan musibah itu membuat dirinya menjadi putus asa, membuat dirinya menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah bahwa sebenarnya musibah itu adalah indah? Keindahan musibah jika kita menyadari bahwa setiap musibah yang menimpa pada diri seseorang itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar, kita pernah menyaksikan ada suatu masjid di Aceh pada waktu tsunami yang diselamatkan oleh Allah, di mana bangunan-bangunan yang lainnya hancur ditelan tsunami, tetapi masjid itu berdiri kokoh. Dengan izin Allah lah masjid ini dikokohkan oleh Allah sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Kuasa. Mungkin kita masih ingat ada suatu artis dalam satu mobil dengan suami dan anaknya. Pada suatu kecelakaan, artis dan suaminya meninggal dan anaknya diselamatkan oleh Allah. Ini adalah suatu hal yang harus diyakini bahwa musibah yang terjadi pada diri seorang itu adalah karena izin Allah. Jika Allah mengizinkan, maka musibah itu akan menimpa pada dirinya, tetapi jika Allah tidak mengizinkan, maka sesuatu itu tidak akan menimpa kepada dirinya. Yang kedua, apa yang terjadi pada diri kita, yang menimpa pada diri kita, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Mungkin kita pernah melihat dan kita pernah membandingkan saudara kita diberi kekayaan yang lebih daripada kita, diberikan jabatan yang lebih dari kita. Tetapi tahukah bahwa jika Allah itu melebihkan sesuatu kenikmatan kepada orang lain, ada satu sisi yang diambil. Misalnya Allah itu meningkatkan kualitas hartanya, tetapi Allah itu mengambil suatu kesehatannya. Allah itu meninggikan jabatannya, tetapi Allah itu mengurangi waktu berkumpul dengan keluarga. Maka kita tidak perlu iri kepada orang lain, karena apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Yang ketiga, sesuatu yang menimpa pada diri kita, musibah yang menimpa pada diri kita, itu sudah diukur oleh Allah. Misalkan kita hidupnya pas-pasan, melihat tetangga kita yang hidupnya berkecukupan, belum tentu jika harta yang berlebih dikasihkan kepada kita, kita bisa mengatur sama dengan tetangga kita yang mengatur. Kita diberikan kelebihan banyak anak, sedangkan tetangga kita tidak punya anak, tapi hartanya banyak. Dengan banyak anak itu kita merasa bahagia. Mungkin orang lain melihatnya bahwa banyak anak itu menyusahkan, tetapi Allah itu sudah mengukur banyak anak itu sehingga Allah itu akan mengasihkan rezeki yang lebih pada dirinya. Jadi Allah itu mengukur apa yang terjadi pada diri kita itu sudah sesuai dengan
takarannya Allah. Yang keempat, semua yang terjadi pada diri kita, musibah yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Misalkan kita dikasih oleh Allah suatu penyakit, dengan penyakit itu Allah itu mengurangi dosa kita, menggugurkan dosa kita, sehingga sadar atau tidak sadar dosa kita akan dikurangi oleh Allah. Oleh karena itu, jika ada musibah yang menimpa diri kita, kita jangan pernah mengeluh, tetapi sadari bahwa yang menimpa pada diri kita, jika musibah itu menimpa ke diri kita, itu adalah bertujuan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, semua musibah itu tujuannya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Orang yang kena musibah, sebenarnya Allah itu ingin hambanya itu mendekat kepada Allah, sehingga Allah itu menolong hambanya itu. Mungkin kita tidak pernah sadar dengan musibah itu, tetapi musibah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah itu dekat dengan kita, Allah itu cinta kepada kita. Oleh karena itu, jika kita mengalami musibah, kita jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah, tetapi yakinlah bahwa sesuatu musibah yang terjadi kepada diri kita itu karena izinnya Allah, karena itu ada yang terbaik bagi kita dan sudah terukur dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga dengan pemahaman itu, musibah itu bukan menjadi sesuatu yang menjadi kita itu bermalas-malasan, tetapi itu adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sehingga kita menjadi hambanya yang bersyukur, menjadi hambanya yang bertakwa dengan kualitas keilmuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.